Aku mah simpel aja orangnya. Nggak ngerugiin kalian kan? Nggak nyusahin Anda kan? Salam sehat untuk kalian semuanya. Jangan lupa bahagia. Miss you all. Malam, Pak Tom, tadi di persidangan perusahaan-perusahaan swasta yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dituduh menimbulkan kerugian keuangan negara, tadi memberikan keterangan bahwasanya uang yang dalam konferensi pers kejaksaan itu bilangnya disita, faktanya adalah dititipkan. Komentarnya apa nih Pak Tom? Jadi memang setahu saya ya, itu adalah semacam bentuk jaminan ya, berbentuk tunai yang dititipkan oleh para industri swasta gula ya, ke rekening Jampitsus di Bank Mandiri sebagai bentuk itikat baik ya. Jadi itu bukan uang hasil kerugian negara ya, yang kemudian disita, tapi semacam deposit atau tadi ada manajer akuntansi bilang kayak uang muka ya, uang muka. Kalau sampai nanti inkrah, putusan final mengatakan memang mereka bersalah dan menyebabkan kerugian negara. Dan sampai sekarang ternyata belum terbukti. Jadi memang itu bukan uang hasil kerugian negara yang disita, tapi Uang sekitar titipan. jaminan, uang titipan sebagai jaminan kalau nanti terbukti. Oh, ini para ahli hukum, dosen-dosen hukum, mau nanya dong, ada kewenangan jaksa nggak sih ya dalam menerima titipan? Karena seharusnya kalau ada kerugian negara kan disita aja, nggak usah dititipin ya. Tapi saya juga bingung nih, coba dong komentarnya nih, para ahli hukum pidana, jasa titipan, abang maksudnya uang penitipan yang ada di jaksa itu seperti apa ya aturannya? Tolong komentar, kita tunggu ya masukannya. Salam rekan-rekan semua. Persidangan Pak Tom Lembong akan dilaksanakan 1 minggu 2 kali, yaitu pada setiap hari Selasa dan hari Kamis. Dan pada minggu ini ada beberapa saksi yang akan dihadirkan. Sebelum menghadapi persidangan selanjutnya, ada beberapa resume yang ingin saya sampaikan berdasarkan fakta persidangan kemarin. Salah satu hal yang terpenting yang terbukti dalam fakta persidangan kemarin yang telah menjadi fakta yuridis adalah tidak adanya larangan atau tidak adanya aturan yang melarang ataupun yang mengatur mengenai boleh atau tidaknya merubah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Perubahan ini adalah salah satu pokok dakwaan yang menjadi permasalahan hukum terhadap Pak Tom Lembong. Nah, tentunya berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini sebagaimana dikenal dengan asas legalitas, dikatakan secara tegas bahwasanya tidak ada tindak pidana atau tidak ada hukuman tindak pidana terhadap sesuatu hal yang belum diatur. Nah, perubahan GKM atau gula kristal mentah menjadi gula kristal putih atau yang disebut dengan GKP itu belum ada aturannya, baik di Kepmen Perindak 527 tahun 2004 ataupun di Permen 117 yang diterbitkan oleh Pak Tom Lembong. Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Tom Lembong setelah persidangan kemarin kepada kami tim hukum, apakah seseorang boleh dipidana ketika
aturannya tidak ada. Ini akan kita tanyakan dan akan kita dalami ke ahli dalam sidang pembuktian ahli nantinya. Kira-kira apalagi menurut teman-teman semua yang perlu disampaikan, nanti bisa sampaikan di kolom bawah. Makasih. Sore Pak Tom. Sore Mas Said. Ini ada Rifko, ya, ada Pras. Ini kan banyak yang doain Pak Tom, banyak yang support Pak Tom. Nah, tapi kita pengen nanya nih di luar perkara lah. Kalau perkaranya udah jelas, tinggal nunggu bebasnya aja. Pertanyaannya simpel Pak Tom. Pak Tom katanya lulusan Harvard. Siap. Jasanya asli nggak Pak? Wah, tak bahaya tak? Nggak bahaya Pak. Nanti aja dijawabnya kalau udah bebas. Oke. Hanya boleh diperuntukkan untuk. Pertanyaan saya adalah, faktanya, apakah Kementerian Perdagangan di 2015-2016 menjalankan kebijakan importasi gula dengan transparan? Kalau sepengetahuan saya, setiap kali ada rapat koordinasi maupun dari penerbitan, itu biasanya dari media sudah ada gitu Pak, beritanya bahwa hari ini Kementerian Perdagangan melakukan penerbitan persetujuan impor untuk dalam rangka apa, khususnya untuk penugasan. Biasanya nanti ada rilis juga Pak yang disampaikan. Jadi memang sampai saat ini yang kami ketahui, kalau Bapak memaksudkan itu transparansi, ya transparansi yang menurut kami tadi diberitakan di media, itu saja sih Pak. Jadi jawabannya adalah iya ya. Iya Pak. Faktanya adalah Kemendak di 2015. Ya kalau memang itu asumsinya ya, bahwa itu media. Bukan. Maksud saya artinya transparansi itu adalah menyampaikan kepada media massa, ya ada. Atau terbuka. Iya terbuka. Kementerian lembaga yang lain, terbuka kepada atasan menteri yaitu presiden. Ya. Terbuka kepada atasan-atasan instansi terkait seperti. Ya dan memang ditembuskan Pak. Ya. Ditambah lagi dengan rilis berkala atau rilis secara tepat waktu pada media ya Pak. Jadi faktanya adalah kesaksian Bapak adalah Kemendak saat itu transparan menjalankan kebijakan importasi gula ya. Tadi Pak Jaksa cecer ya. Kan jauh lebih cepat langsung impor barang jadi. Atau gula putih. Iya. Berarti kalau barangnya nggak ada, pertanyaan itu tidak relevan kan? Iya. Ya, maka saya bilang tadi lebih cepat raw sugar yang ada di pabrik rafinasi diolah menjadi GKP, karena barangnya udah ada, raw sugarnya ada, mungkin seminggu udah selesai. Itu 2-3 hari selesai. Tapi faktanya kan barangnya tidak ada. Iya. Iya, baik. Ya, terpaksa harus diimpor raw sugar. Di mana raw sugar disyaratkan situ harus ada rekomendasi. Nah, tapi rekomendasikan yang dimaksud rekomendasi di situ kan ada rekomendasi yang reguler, yang ditandatanganin oleh dirjen. Nah, tapi yang untuk yang ini kan bukan reguler, maka ditandatangani oleh menteri. Siap. Jadi apa perlu rekomendasi? Menurut saya sih nggak perlu, tapi perlu rakortas. Ya. Terakhir, saya hanya perlu menyangkal, Yang Mulia, saya perlu menyangkal. Silakan. Bahwa saya memberikan instruksi. Menyangkal telah memberikan instruksi ya? Kepada Dirjen untuk memproses izin yang dimaksud ya. Baik. Ya. Jadi saya tidak pernah mengintervensi proses struktural, proses yang harus dijalankan oleh pejabat struktural. Dan nota dinas itu juga tidak ada tanda tangannya ya. Terima kasih.